Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Kusuma Usada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi program Evaluation and Review Teknik di mata kuliah Teknik Garanti dan Manajemen Bidang Kesehatan. Nah, pada pembahasan kali ini cukup menarik rekan-rekan karena kita sama-sama akan belajar suatu teknik manajemen yang bisa ini diterapkan di bidang kesehatan ya. Nama teknik ini yaitu Program Evaluation and Review atau kita bisa akronimkan dengan nama PER. Sebagai pengantar dari mata kuliah ini ya, apa itu PER? Nah, jadi PER ini awal mulanya rekan-rekan dikembangkan di kantor proyek khusus Angkatan Laut ya, yang mana dia bekerja sama dengan Bose, Allen, and Hamilton, yang mana mereka ini sebenarnya berasal dari perusahaan konsultan manajemen. Awalnya, konsep berpikir dari PER ini dikembangkan untuk perencanaan dan pengawasan proyek rudal Polaris yang melibatkan 250 kontraktor utama dan sekitar 9.000 ya subkontraktornya. Nah, pengenalan kerangka berpikir PAR ini pada proyek tersebut ditujukan untuk membantu manajemen menjawab pertanyaan sebagai berikut, kan? Ya, kalau rekan-rekan yang familiar dengan pekerjaan proyek atau nantinya akan terjun ke dalam suatu proyek, rekan-rekan akan ditanya pertanyaan seperti ini. Kapan proyeknya akan selesai? Nah, pertanyaan kayak seperti ini tidak bisa rekan-rekan langsung menerka-nerka. Sekitar 2 minggu, Pak. Sekitar sebulan, Pak. Itu tidak bisa ya. Karena pertanyaan-pertanyaan kan seperti ini membutuhkan perhitungan waktu dan ketelitian yang cukup tinggi. Jadi, jawaban yang harus rekan-rekan berikan itu harus spesifik, terukur, dan tidak hanya asumsi saja, tapi ada datanya. Kemudian pertanyaan lainnya, kapan tiap bagian proyek direncanakan dimulai dan diakhiri? Pertanyaan ketiganya, dari ratusan ribu bagian proyek, mana yang harus diselesaikan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan proyek secara keseluruhan? Nah, terus yang keempat ini, mungkinkah sumber daya dialihkan ke suatu bagian proyek dari bagian proyek lainnya tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tantangan bagi rekan-rekan yang memiliki proyek ataupun yang menjadi pelaksana atau yang bekerja di bagian eh, proyek-proyek ya, baik itu proyek dalam artian konstruksi, sistem, ataupun jasa yang lainnya juga bisa kita asumsikan seperti itu. Jadi menggunakan kerangka PER ini kita sama-sama belajar bagaimana kita memiliki eh, kemampuan untuk memanage sebuah proyek. Nah, di sini ada tahap persiapan masalah PER ya. Bagaimana kita mempersiapkan nih dengan metode PER atau dengan kerangka kerja ataupun dengan uh, cara berpikir PER ini. Yang pertama kita harus menyusun daftar aktivitasnya rekan-rekan. Kemudian menyusun urutan-urutan aktivitasnya. Kemudian rekan-rekan bisa gambarkan jaringan kerja baik dengan metode AON atau kita sebut dengan activity on node atau AOA yaitu activity on arch.
Kemudian yang keempat, perkirakan waktu masing-masing aktivitas. Yang mana hal tersebut terdiri dari waktu optimis ya, kemudian waktu memungkinkan dan waktu pesimis. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus bagaimana rekan-rekan harus bisa menyampaikan tabel ini dan eh, memberikan penjelasan kepada vendor kita ataupun kepada customer maupun klien kita. Nah, suatu proyek itu memiliki aktivitas sebagai berikut rekan-rekan ya. Ini tabelnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di kolom kolom pertama dari sisi kiri ada aktivitas. Di sini ada aktivitasnya A, B, C sampai L. Itu kita simbolkan untuk beberapa kegiatan yang harus kita lakukan di proyek. Kemudian ada aktivitas pendahulu ya. Nah, sini menyambungnya dari um, aktivitas yang di kolom pertama. Kemudian di kolom ketiga ada waktu optimis, yaitu deadline kita. Kita bisa bilang bukan deadline sih, seperti target kita penyelesaiannya kapan untuk waktu optimis. Kemudian ada kolom yang keempat yaitu waktu paling memungkinkan. Ya, ini ya rekan-rekan ya. Waktu kalau memungkinkan ini kita memberikan estimasi selesai. Nah, jadi waktunya mungkin lebih molor dibanding waktu target kita. Kemudian ada waktu pesimis. Nah, ini deadline yang tidak bisa diganggu gugat. Misalnya kalau waktu optimis ini pada aktivitas A, itu optimisnya kita selesai dalam waktu 1 minggu, rekan-rekan. Tapi untuk berjaga-jaga, mungkin menghabiskan waktu lebih dari 1 minggu, kira-kira jadi 2 minggu. Kemudian hal yang sangat toleransi, kita membutuhkan waktu sampai 3 minggu. Seperti itu. Tapi ini sebenarnya untuk rancangan kita, sehingga para uh, customer kita yang atau yang memberikan proyek kepada kita itu dapat melihat perencanaan kita dengan sangat matang. Kemudian itu penjelasannya dari tabel yang mana inti dari kita menyuguhkan ataupun menyajikan tabel ini yaitu untuk kita dapat menentukan waktu tercepat dalam penyelesaian proyek. Berikut adalah gambar. Ini adalah visualisasi dari kita untuk jaringan kerja dengan metode AOA ya, yaitu Activity on Arch. Jadi kita memvisualisasikan bagi rekan-rekan mahasiswa informatika pastinya tidak asing dengan gambar ini karena ini adalah bagian dari algoritma Dijkstra ya. Jadi kalau di informatika kita belajar algoritma Dijkstra di mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma Dijkstra itu memiliki dampak ataupun implementasi dari algoritma tersebut di dalam dunia proyek. Bisa dilihat di sini untuk yang merah-merah ini adalah node-nya ya, ataupun tugas-tugas kita. Misalnya ini tahapan pertama gitu ya. Tahapan pertama, ini tahapan kedua, tahapan ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan. Seperti itu. Oke, buat kita memudahkan, coba untuk perbesar ya. Nah, di sini ya bisa rekan-rekan lihat. Ini note satu atau tugas yang pertama, kemudian ke tugas yang ketiga, kemudian kalau kita next lagi, nah ini ada jadi ini tugas pertama ya tahapan pertama, tahapan ketiga, tahapan keempat, kemudian yang A B ini adalah aktivitas kita ya. Bagaimana kita untuk menyelesaikan dari pekerjaan pertama ke pekerjaan yang ketiga, aktivitasnya apa gitu. Nah ini yang B, ini yang C, yang D, E, F. Nah seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah ini adalah tahapan-tahapan kita untuk menyelesaikan one by one. Ya, seperti itu. Yang mana satu ini menjadi
starting point kita dalam memulai proyek rekan-rekan. Apa aja yang perlu kita lakukan. Kemudian yang 9 ini adalah tujuan kita. Nah, bagaimana kita dapat menyelesaikan proyek kita dengan lebih cepat. Jadi kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini apakah menjadi eh, semua harus kita kerjakan, Pak? Jawabannya tidak ya. Tidak semuanya bisa kita kerjakan, tapi semuanya sebisa mungkin menjadi jalur tercepat untuk kita penyelesaian proyek. Nah, kalau kita lihat ada berbagai macam jalur ya, ada dari starting point satu, kemudian lanjut ke titik atau node 2, node 3. Nah, itu adalah suatu pekerjaan yang harus bisa kita selesaikan atau kita harus bisa mengantisipasi rekan-rekan karena di proyek itu kan banyak possibility, kemungkinan-kemungkinan yang harus kita ambil dan kita sebisa mungkin mempercepat penyelesaian proyek tanpa mengorbankan apapun dan sebisa mungkin kita memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga walaupun proyeknya cepat selesai tapi juga kualitasnya bagus seperti itu. Nah, berikut ini adalah tampilan hasil dari program QSB Plus dengan ulasan perhitungan dan interpretasinya. Nah, karena kan di sini saya sampaikan bahwa sebenarnya secara real case di lapangan, ingat ya, kita tidak lagi menggunakan perhitungan manual, tapi sudah menggunakan komputer. Hanya saja pada kesempatan kali ini, saya memberikan rekan-rekan uh, penjelasan tentang bagaimana menghitung uh, ataupun secara manual untuk kita memprediksi kapan proyek itu selesai. Kalau di real case, memang kita tinggal menggunakan software ataupun aplikasi. Hanya saja rekan-rekan harus memiliki keilmuan untuk menjadi dasar cara berpikir rekan-rekan dalam menggunakan software tersebut sehingga ketika rekan-rekan berada di real case lapangan dihadapkan dengan suatu proyek, rekan-rekan sudah memiliki basic knowledge yang kuat yang menjadi fundamental rekan-rekan berpikir dalam menentukan penyelesaian tercepat suatu proyek. Seperti itu. Baik, di sini ada tabel ya. Ini adalah hasil dari generate aplikasi. Kita bisa lihat dari judul paling atas adalah part analysis for ABC page 1. Nah, di sini ada beberapa tabel yang kurang lebih hampir sama, cuman dia sedikit lebih banyak dibanding tabel sebelumnya ya, yang saya tampilkan untuk kita suguhkan kepada pemangku kepentingan proyek tersebut. Di sini ada activity name yang bersama ya. Ini ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi kolom ini memuat semua aktivitas yang harus kita lakukan dari kita mulai dari simbol A. Simbol A ini untuk suatu aktivitas ya. Jadi A, B, C sampai L ini adalah representatif dari aktivitas tersebut. Kemudian ada yang kolom kedua ya rekan-rekan bisa rekan-rekan lihat di sini. Um, sebentar di sini. Oh iya, sebentar rekan ya. Nah, bisa rekan-rekan lihat di sini rekan-rekan ya. Kan ada activity. Kemana di sini ada experience time sama variance. Kemudian kolom kedua ada early start, kapan waktu tercepat kita memulai suatu proyeknya. Kemudian ada di sini latest start, yang mana ini adalah waktu paling terlama lah kita memulai suatu proyek. Kemudian di kolom selanjutnya ada early finish, itu waktu tercepat menyelesaikan proyeknya, dan di kolom selanjutnya tentunya waktu terlama dalam menyelesaikan proyeknya. Kemudian ini ada slide. Nah, slide ini nanti akan kita bahas di apa di slide yang bawah. Untuk sekarang biar jadi uh, misteri ya, biarkan rekan menyimak perkuliahan ini dengan baik dan benar. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, jadi gini rekan-rekan, ada kolom XP, expire time, bukan XP, sorry, XP time itu waktu yang diharapkan. XP time itu yang ini ya rekan-rekan ya. Nah, nih yang saya tandain, yang mana angka-angka ini dapat dari mana, Pak? Angka 2.0 ini 00 ini diabaikan ya rekan-rekan karena ini sebenarnya 2,00.
Jadi kalau di komputer itu diperlihatkan yang di di, di setelah setelah komanya juga ditampilkan. Ini ada plus 2 ya sampai sini ada plus 4 plus 7 plus 6 jadi random. Nah, ini di cara menemukan angka-angka ini bagaimana? Itu menggunakan rumus T sama dengan A ditambah 4 kali M tambah B tutup kurung dibagi 6. Yang mana A itu adalah waktu optimis ya. Jadi kita masih menggunakan tabel kita sebelumnya rekan-rekan. Nah, jadi tabel kita sebelumnya itu udah kita rancang lah dengan cara kita sendiri kita estimasikan waktunya. Kemudian baru kita bisa masukkan ke peranalisis ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, pertama kita butuh waktu optimis dari kita sendiri, khususnya ya yang mengetahui dan memahami betul bagaimana proyek itu nanti akan berjalan. Kemudian yang B adalah waktu pesimis, waktu kita deadline kita lah kira-kira. Dan M ini adalah waktu yang memungkinkan. Nah, seperti ini ya ditandai ada stabil. Kemudian ada kolom variance kan. Kolom variance ini yang masih di ini ya, masih di bagian dari activity, ada expire time sama variance yang mana dihitung dengan rumus S kuadrat ya. Variance itu kita simbolkan dengan S kuadrat, kalau expire time itu dengan T ya. Jadi S kuadrat sama dengan buka kurung B dikurang A, tutup kurung dibagi 6 tutup kurung kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya kolom earliest start. Dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini didapatkan ya dari ini. Jadi kita pahami dulu bahwa kolom early start itu atau ES adalah waktu paling dini dimulainya suatu aktivitas, merupakan jalur yang membutuhkan waktu terlama dari awal aktivitas menuju aktivitas tersebut. Untuk memahaminya, kita tampilkan kembali jaringan kerja. Nah, masih ingat ya sama ini tadi? Nah, di sini kita bisa melihat nih rekan-rekan bahwa ini adalah jaringan kerja yang sebelumnya, tapi kita di sini memberikan tampilan waktu yang diharapkan rekan-rekan untuk masing-masing aktivitas. Jadi kita uh, berikan dia atau kita asumsikan waktunya kira-kira berapa. Ini ada kegiatan A, ini saya berikan kita berikan 2, angka 2 ini berarti estimasinya penyelesaian aktivitas A ini 2 minggu. Nah, kemudian E itu 4 minggu, D 3 minggu, F ini langsung selesai jadi 0, B ini 2 minggu, C ini 2 minggu juga, J ini 10 minggu, H 6 minggu, dan lain sebagainya. Kalau F ini bisa kita analogikan gini, dia nggak sampai hitungannya 1 minggu udah selesai gitu ya. Jadi diberikan angkanya estimasinya 0. Seperti itu. Kemudian ES tadi ya, ES tadi kan nggak, ES tadi nggak ada ininya ya, kita nggak disuguhkan rumus mencarinya bagaimana. Nah, di sini dijelaskan bahwa ES ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk aktivitas A, ya, A, B, C, itu nilai ES-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada aktivitas yang mendahulinya. Nah, kalau kita lihat aktivitas mendahului dari A mana? Nggak ada ya, karena satu ini adalah starting point kita. B ini juga B ini asalnya kan dari satu ya, dari node satu yang mana sebagai starting point. Nggak ada juga C demikian. Nah, nih, karena nggak ada aktivitas, jadi kita analogikan sebagai nol. Kemudian untuk aktivitas D, E, itu nilai ES-nya 2. Kenapa kok bisa 2, Pak? Karena kedua aktivitas ini baru bisa dimulai jika aktivitas A-nya selesai. Nah, make sense ya rekan-rekan. Ini kan starting point kita ada di satu, kemudian next-nya adalah aktivitas kita yang ketiga atau pekerjaan kita yang ketiga, seperti itu. Nah, khususnya kalau E sama D baru bisa jalan ketika A ini sudah selesai atau sudah dikerjakan. Nah, kita berikan nilainya 2. Jadi dari mana nilai 2 ini? Yaitu dari jumlah waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas A.
Seperti itu. Ini kenapa nol? Ya karena untuk karena tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan seperti itu di awal karena kan kita baru memulai proyek seperti itu ya. Itu semoga rekan-rekan bisa memahaminya. Nah, kita masuk lagi di bagian selanjutnya yaitu untuk aktivitas F nih rekan-rekan. Nah, aktivitas F ini bagaimana nih? Kalau aktivitas F itu nilai ES-nya sama dengan 6. Kenapa? Karena aktivitas ini pun baru bisa dimulai jika A dan E selesai. Sedangkan penyelesaian A dan E itu memerlukan waktu 6 minggu. Loh, kok bisa 6 minggu, Pak? Nah, bisa rekan-rekan lihat ya. Di sini kan kenapa 6? Karena dia membutuhkan waktu, kita jumlahkan saja dari aktivitas A itu butuh waktu 2 minggu. Aktivitas E butuh waktu 4 minggu. Oleh karena itu, kita membutuhkan waktu 6 minggu. Seperti itu. Nah, untuk aktivitas G dan H sekarang, mana yang G dan H? Kita bisa lihat di sini. Ini G dan H ya rekan-rekan ya. Nah, kalau di pekerjaan yang keempat, dia nilai ES-nya adalah 2. Tahu ya kenapa 2? Karena aktivitas B ini membutuhkan waktu 2 minggu. Seperti itu. Nah, aktivitas I memiliki 2 jalur menuju node awal. Ya, node awal yaitu D per A, ya, D per A. Kemudian jalur FEA. Nah, maksudnya di sini rekan-rekan, kita itu mau sampai ke aktivitas ini. Kita mau sampai ke aktivitas itu, ternyata kita memiliki 2 jalur nih rekan-rekan. Bisa kita memanfaatkan yaitu jalur A, ya, A, D, kemudian baru sampai ke I, atau kita pakai jalurnya penyelesaian proyek itu dari starting point satu, ya, atau aktivitas A, kita mulai aktivitas A, E, F, satu, seperti itu. Jadi ada 2 possibility. Jalur D sama A, ya, DA itu membutuhkan waktu 3 tambah 2 sama dengan 5 minggu. Yang mana Pak? 3 tambah 2 itu, ini 3, ini ya, waktunya 3 sama 2. Makanya sama dengan 5 minggu. Sedangkan jalur FEA itu membutuhkan waktu 6 minggu. Dari mana 6 Pak? Ya pasti dari sini ya, 2 ditambah 4 ditambah 0. Makanya jadinya 6 minggu. Seperti itu. Ambil jalur terpanjang sehingga aktivitas I memiliki nilai ES sama dengan 6. Nah, gini ya. Kalau bisa kita menyelesaikan tercepat, kenapa tidak pilihan tercepat, Pak? Nah, kadang ketika di proyek itu kan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Oleh karena itu, kita mengantisipasinya dengan eh, memberikan 2 jalur ataupun 3 jalur. Jadi harus memiliki banyak alternatif. Seperti itu, rekan-rekan. Tidak bisa kita harus stuck pada satu pekerjaan, sehingga pekerjaan yang lain bisa terlantar. Seperti itu. Nah, ya, diberikan waktu. Di sini dikasih angka 6. Karena kita masih jalurnya dari starting 1, 3, 5, sama 6. Ini ya, kita tambahkan dari 2. Yang ini sama 2, 4. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 0, berarti 6 di sini. Seperti itu. Nah, ulangi proses ini untuk mendapatkan nilai ES aktivitas yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya. Ini 0, karena ini starting point. Kerjaan satu ke kerjaan 4 dengan aktivitas B membutuhkan waktu 2 minggu. Jadi di sini ditulis 2 minggu atau ditulis dengan 2. Kemudian aktivitas maaf pekerjaan keempat ke pekerjaan ketujuh itu membutuhkan waktu 6 minggu. Nah, nanti di sini 2 tambah 6 ini 8 minggu.
Coba kita lihat yang jalur paling bawah. Nol ini ya, starting point kita pekerjaan pertama. Kemudian ke pekerjaan kedua membutuhkan aktivitas C dengan membutuhkan waktu 2 minggu. Makanya di sini ditulis 2. Kemudian pekerjaan kedua ke pekerjaan ketujuh itu dengan melakukan aktivitas J yang membutuhkan waktu 10 minggu. Oleh karena itu, 2 ditambah 10, maka di sini ditulis 12. Jadi pekerjaan ketujuh, untuk sampai ke pekerjaan ketujuh kita membutuhkan waktu sekitar 12 minggu. Seperti itu. Nah, bagaimana pekerjaan ketujuh ke pekerjaan ke-8 yang mana kita harus melakukan aktivitas K dengan estimasi waktunya 3 minggu. Sehingga 12 ditambah 3 yaitu 15 mengindikasikan bahwa pekerja kita baru bisa masuk ke pekerjaan 8 membutuhkan waktu sekitar 15 minggu. Seperti itu. Kita balik lagi ke tabel yaitu per analysis for ABC page 1. Nah, di sini kita akan memberikan ataupun kita akan membahas tentang expected completion time-nya itu sama dengan 19 di sini nih. Ekspektasinya ya, waktu penyelesaian adalah 19 minggu. Kita bahas kolom yang selanjutnya. Tadi kan kita sampai di uh, earliest start, sekarang kita membahas dulu di earliest finish nih rekan-rekan. Earliest finish atau kita berikan simbolnya adalah EF ya di sini. Dihitung dengan rumus EF sama dengan ES ditambah T. Nah, berarti EF-nya terus ditambah T, early. Early start ini ya, terus ditambahkan dengan TT-nya siapa? Yaitu kolom expire time untuk mendapatkan nilai earliest finish. Kemudian bagaimana kolom latest finish nih? Latest finish atau kita singkat dengan LF ya di sini ya, yaitu waktu selesai paling lambat dari aktivitas dihitung dengan cara nilai EF aktivitas terakhir dikurangi dengan total waktu jalur terpanjang dari aktivitas terakhir ke aktivitas tersebut. Nah, proses perhitungan LF ini akan kita lihat kembali melalui grafik. Kita cek dulu ya. Nah, di sini. Ini adalah jaringan kerja semula ya, dengan tambahan tampilan waktu yang diharapkan untuk masing-masing aktivitas, yaitu angka merah. Jadi angka merah itu adalah waktu yang diharapkan, dan nilai EF adalah lingkaran kuning. Ingat, kalau EF itu adalah earliest finish atau deadline. Kita ngomongin deadline nih kan. Nah, dia ditandai sama yang warna kuning nih, simbol warna kuning nih. Nah, jadi kalau aktivitas A itu mengindikasikan bahwa ya punya waktunya 2 minggu, maka harus selesai ya diharapkan deadline-nya 2 minggu seperti itu kan. Ya aktivitas B dan C sama. Kalau aktivitas E ini tercepatnya ya ini target kita 4 minggu selesai, tapi deadline-nya itu 6 minggu. Kalau yang D begitu juga. Target kita 3 minggu, tapi molor-molornya atau deadline-nya ya kita kasih waktu 5 minggu. Nah, yang F itu 0 sebenarnya. Tapi kita memberikan estimasi penyelesaiannya dalam waktu 6 minggu juga. Ya, 6 minggu ini dari mana, Pak? Ya, 6 minggu ini estimasi kita ya. Kalau misalnya ada something yang terjadi ketika selama proyek berlangsung. Yang I, aktivitas I sama target kita adalah 4 minggu selesai, kita kasih waktu deadline-nya 10 minggu. Nah, dan lain sebagainya ya. Yang lain juga seperti itu. Nah, nilai LF ya, atau latest finish, itu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut rekan-rekan. Untuk aktivitas latest ya, nilai LF-nya sama dengan 19 nih. Ini ekspektasi kita ya, 19 nih. 19 minggu. Tadi kita sebutkan di tabel ya. Atau sama dengan nilai EF terakhir. EF ini apa Pak? EF ini adalah early finish ya. Waktu tercepat penyelesaiannya. Karena tidak ada aktivitas sesudahnya.
Nah, untuk aktivitas G, I, sama K, kita bisa lihat ya, G, I, dan K, mereka masing-masing ke pekerjaan yang ke-8 ya rekan-rekan ya. Nah, nilai LF-nya sama dengan 15, yang mana hasil dari perhitungan 19 dikurangi 4 ya. Kok bisa Pak? 19 ini dapat dari mana? Ini ya, waktu pengerjaan L ini, maaf, aktivitas L ini memang targetnya selesai 4 minggu, tapi molornya sampai 19 minggu nih. 19 minggu ini keseluruhannya ya rekan-rekannya, bukan uh, sampai di aktivitas L ini target 4 minggu, tapi kan deadline-nya 19 minggu, berarti kita bisa nyantai-nyantai. Bukan gitu ya rekan-rekannya. Tapi ini adalah waktu estimasi keseluruhannya, sama dengan yang ini rekan-rekan. 10 minggu. Kenapa 10 minggu? Karena dia me, apa ya, kayak mengantisipasi bahwa untuk sampai ke aktivitas ini deadline-nya itu ya sampai 10 minggu gitu. Kalau G ini 9 minggu, kalau K ini 15 minggu seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Misalnya kita melihat ya, ini kan ada dua nih, 2 minggu, 3 minggu berarti tambah 5 minggu. 5 minggu tambah 4 minggu berarti harusnya 9 minggu dong, Pak. Kenapa di sini hanya 10? Karena kita mengantisipasi rekan-rekan dengan kita sambil berjalan gitu. Still running. Jadi hitungan 10 minggu itu ya kita di minggu ke-10 tuh juga lagi kerja gitu rekan-rekan. Sama halnya sama gini. Gini juga demikian gitu. K ini juga seperti itu ya. 2, 10, 3, ini 15 ya. Berarti kalau ini 2, 3, ini harusnya 9 ya rekan-rekan. Ini kayaknya supaya ada typo sedikit ya. Karena kan, kalau ini kan pas 9 gini. Karena 2 tambah 7, 9. Kalau yang K ini 2 tambah 10 tambah 3 pas 15. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nilai latest finish atau terlamanya ya. Dan waktu terlamanya kira-kira sampai 15 minggu seperti itu. Sebelum kita masuk ke pekerjaan ke-9 atau finishing ya. Sehingga totalnya menghabiskan waktu 19 minggu. Nah, untuk aktivitas D dan F, ya kita lihat ya, D dan F itu nilai LF-nya sama dengan 11. Dari hasil perhitungan 19 dikurang 4 kurang 4. Oh, hitungannya dari sini rekan-rekan. Ya, 19 ini kurang dikurangin 4 berarti 15. 15 berarti dikurangin 4 lagi nih. Nah, jadi dia 11 di sini. Oke, ada yang agak keliru nih rekan-rekan sepertinya ya. Hitungannya seperti ini. Makanya 19 dikurang 4 dikurang 4. Dari mana kurang 4? Ya, ini 19-nya dari sini. Tadi maaf, bukan di sini starting point ya, tapi di sini. Jadi 19 ini dikurangin 4, kemudian dikurangin 4, maka kita dapat nilai LF dari D dan F. D sama F ya di pekerjaan ke-6 ini adalah 11. Seperti itu. Kemudian kalau GIK ini, GIK itu LF-nya 15, karena itu perhitungannya adalah 19 dikurang 19 ini dikurang 4 ya. Bukan kurang yang ini, sorry. 19 kurangin 4, makanya dia 15. Seperti itu. Kalau nilai D dan F tadi kan di sini ya. Jadi 19 dikurang 4, dikurang 4. Lompatannya seperti itu. Atau di sini coba saya contohkan ya. Buat yang kan nilai LF kita nih. F-nya adalah 19. 19 itu kita ambil dari sini ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita lihat nilai G, I,
dan K. Nilai LF-nya adalah 15. Nah, kita asumsikan di sini 15 ya. Dari mana K15 ini kita dapatkan? Itu dari 19 dikurang 4. 19 ini rekan-rekan dikurang 4. Nah, maka hasilnya sama dengan 15 yang di sini. Di ini minus. Ya, dikurangin dia. Kemudian untuk nilai D dan F ya. Ini D-nya di sini, F-nya. Berarti kan latest finish-nya di sini ya rekan-rekan ya. Nah, berapa sampai di sini? Berarti 19. Ini kita akan kurangin lagi sebentar ya. Nah, berarti dari 19 ini dikurang 4 ini, kemudian dikurang 4 ini lagi, kemudian baru sampai hasilnya di sini. Ini juga diminuskan ya, dikurangin. Jadi 19 dikurang 4 sama dengan 15. 15 dikurangin 4 lagi. Jadi di sini LF-nya 11. Seperti ini ya rekan-rekan ya. Kira seperti itu. Nah, yang angkanya ya terakhir ya 11. Nah, untuk aktivitas E, nilai LF-nya sama dengan 11. Nah, karena perhitungannya 19 dikurang 4 dikurang 4 kurang 0. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa lihat berarti 19 itu dikurangin 4 di sini, dikurangin 4 di sini, kemudian baru dikurangin 0 di sini. Seperti itu. Nah, makanya di sini angkanya 11. Nah, aktivitas A itu memiliki dua jalur rekan-rekan. Dari node akhir yaitu. Nah, saya tandai dulu biar kita sama-sama mudah melihatnya. Yaitu pertama jalurnya ya, ada L, I, F, E. Nah, nih. L, I, F, E. Nah, ini jalur dia menuju. Nah, kita tandai gini ya. Nah, baru dia sampai ke aktivitas A ya. Wah, ini kepanjangan kan. Kepanjangan kita hapus dulu. Oke, kita tandai lagi. Karena kita tujuannya sampai ke sini ya. Nah, jadi ini L, I, F, E. Kemudian, dan jalur L, I, D, A. Ini jalur kedua, kita tandai lagi. Dari L, kemudian ke I, kemudian ke D, kemudian baru ke A. Nah, ini deh ya, kita tandai ini D, ini I, ini yang L. Kemudian, nah untuk jalur LIFE ya, LIFE ini membutuhkan waktu berarti 4 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 12 minggu. Benar nggak sih 12 minggu? Yuk kita cek sama-sama ya rekan-rekan ya. Benar nggak Denny sampai ke 2 minggu? Kita lihat, yaitu 4. Mana yang 4? Ya, kita bisa lihat di sini ya. Empatnya kita mulai dari sini. Ini 4, kemudian ini 4, kemudian ini 0, kemudian ini 4. Jadi 4-nya dari 3 kali ya.
Satu, dua, tiga, empat. Empatnya ada tiga, terus sama nol. Jadi 12 minggu. Sedangkan jalur LIDA, nah itu membutuhkan waktu 11 minggu, rekan-rekan. Yang mana 11 minggu, Pak Rido? Ya, di sini ya, 4 minggu. Berarti jalurnya kita ambil dari 4 ini. Kemudian di sini lagi 4-nya. 4, kemudian ditambah 3 minggunya di sini. Oke, jadi 4 tambah 4 8 ditambah 3 berarti 11 minggu untuk bisa sampai ke si A. Oke, seperti itu ya. Ambil jalur terpanjang sehingga aktivitas A memiliki nilai LF yaitu 19 dikurang 12 sama dengan 7. Itu yang menjadikan nilai LF kita yang sekarang ya. Jadi 7 19 dikurang 12 jadi 7. Nah, seperti itu. Ini LF ya, yaitu latest finish. Waktu finish paling lama gitu. Waktu finish tuh maksudnya waktu akhir, ya waktu terbaru lah gitu. Ya waktu terakhir dari penyelesaian proyek. Ulangi proses ini untuk mendapatkan nilai LF yang aktif untuk aktivitas yang lainnya. Nah, ini ada 12 sama 2. Di sini juga. Ups, kita coba balik lagi ke sini ya. Kok bisa nih, Pak? Ada 12 sama 2 nih 2. Karena kita mulai dari waktunya ya. 15 nih, 15 dikurangi. Ya, 15 nih kurang 3 nih 12. Berarti 12 ini kalau dia dikurangin, ini ada banyak ya. Kadang-kadang kalau 15 ini dikurangi 3 sama dengan 12. 12 ini dikurangin. Hmm, kalau ini jadinya 2. Kalau 4 ini jadinya 2 juga nih. Caranya, kalau yang ini tadi kan kita carinya nilai LF. Tapi nilai LF untuk sampai ke aktivitas C itu adalah 2. Kenapa bisa 2? Coba kita cari ya. Berdasarkan rumus yang di atas ini dia terus sampai ke aktivitas. Misalnya kita mau ke aktivitas C dulu nih. Aktivitas C kan cuma ada satu jalur ya rekan-rekan ya. Ke aktivitas C. Nggak ada lagi kan. Cuma dari berarti L, K, J. Seperti itu. L, L, K, J, C. Berarti kalau dikurangin dari 19 misalnya, karena waktu tempuhnya ya, berarti 4 4 ditambah 3 berarti berapa lagi kan? 4 tambah 3 7, 7 tambah 10 17. Ya, 17 nih.
17 ditambah 2 berarti 19. Nih, 19. Kalau sampai ke C-nya nih, 19. Oke, kita tulis dulu nih, misalnya 19. Kita contohkan ya, kita ke mau ke C nih. C sama dengan L, K, kemudian ini J, kemudian C. Kita coba dulu ya. Berarti kan C ini totalnya kalau kita tambahkan berarti ada, tunggu, kalau left ini 4 4 0 4 9 12 4, dari 4 4 0 4. Berarti A-nya nih nggak masuk. Kalau E ini dia 4 4 3. Berarti 4 4 3. Oh, berarti C ini nggak masuk kan kan? Nggak masuk, berarti kita cuma tambahkan LKJ. LKJ berapa? LKJ. Contoh 4 3 10 berarti 17. Kemudian kemudian kita bisa kurangin ya. Oh ya, ekspektasi kita kan LF-nya kita set itu 19 kan kan. Kan ini ya 19-nya dari sini ya. Nih, latest kita 19 berarti nilai LF-nya untuk ke C itu sama dengan 19 dikurang 17. Oleh karena itu dapat hasilnya 2. 2 itu dapat dari sini ya. Benar. Ini dia 2 juga nih. Ini 7 ya. Dia 7 ya, sorry. Ini benar. Kemudian kita coba misalnya yang lain lagi yaitu L, G, B ya. Dari L ke G, kemudian baru ke B. Oke, kita ganti dulu warnanya. Kalau L kita mau ke B, berarti kan kita bisa tulis di sini B sama dengan L, kemudian sama G. L sama G. Yaitu 4 tambah 7 di 11. 4 tambah 7, 4 tambah 7 ya kan ya. Hmm, karena kalau kita mau ke B ini ada dua jalur kan rekan. Bisa juga LG. LG sama L, K, H, baru kita ke B. Nah, kita mau cari, benar nggak angkanya ini 2. Kita mau ke B itu jalur yang lainnya yaitu ada, saya tuliskan di sini yaitu L, K, H. Kenapa? Karena kalau yang sebelumnya kalau C ini kan dia cuma satu jalur kan rekan. Cuma satu jalur ya. Misalkan kalian lihat ini cuma kayak gini aja. Sedangkan kalau kita mau ke B ini, dia ada dua jalur. Ini bisa jalur lurus sama jalurnya ke bawah dulu nih, gini. Nah, jadi kita hitung dulu kalau LK berarti ini 4, LK-nya berapa di sini? K-nya 3. Kemudian H-nya 6.
Bisa kita lihat ya, ini kemungkinan possibility dari titik B. Kalau misalnya ini kita tambahkan semua, jadinya B yang satu, ini hasilnya berapa rekan-rekan? 4 tambah 3 tambah 6 berarti 13. Kemudian yang ini kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 11. Oleh karena itu, jadi nilai LF-nya kalau kita mau ke nilai B yaitu 13 untuk B itu sama dengan 13 dikurangin 11, maka B-nya kita dapatkan hasil sama dengan 2. Nah, karena itulah di sini bisa dilihat ya, ini nilainya 2, yang di sini 2. Itu untuk yang B. Kalau yang C nilainya 2, itu karena perhitungan ini tadi. Nih, loh Pak, kenapa jalur yang C itu dikurangin 19? Karena ini adalah ekspektasinya ya, karena dia cuma satu jalur, jadi harus dikurangin 19. Sedangkan kalau dia dua jalur, seperti aktivitasnya si A ya, aktivitas A ini sama aktivitas si B ini, nah dia dua jalur. Makanya dia di uh, possibility dari dua jalur itu kemudian dikurangin sehingga dapatnya di sini kalau A itu 7, B ini 2 untuk B 2, kemudian yang C-nya 2. Seperti itu. Baik, itu uh, simpelnya dari saya. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa eh, kolom latest start ya, latest start atau ini LS itu dihitung dengan rumus LS sama dengan LF dikurang T. LF yang mana? Yaitu latest finish ya, latest finish berarti yang ini kemudian dikurangin dengan T. T-nya adalah expire time. Kemudian untuk kolom slack nih. Nah, kolom slack ini dihitung dengan rumus LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Nah, kita bisa lihat LS mana? Itu latest finish dikurangi dengan early start. Sorry, LS ini latest start dikurang dengan early start. Atau early latest finish ya. Ini latest finish itu dikurang dengan early finish. Slack ini adalah batas waktu penundaan suatu aktivitas tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi kolom Slack ini kayak ngasih waktu misalnya untuk beberapa pekerja mungkin nyantai dulu atau take a rest sebentar gitu. Ya untuk waktu istirahat lah kan libur lah sebentar gitu. Jadi tapi tetap di apa ya di manage siapa yang libur dan kapan mereka harus masuk. Jelas komitmen. Nah, untuk proses perhitungan LF ini akan kita lihat kembali melalui grafik ya. Kalau LF, ingat LF itu adalah latest finish. Nah, jadi kolom slack itu dihitung dengan rumus LS yaitu latest start dikurang early start ya. Bisa kita lihat ya. Atau latest finish dikurang early finish. Nah, Slack ini batas waktu penundaan suatu aktivitas tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang mana aktivitas-aktivitas dengan Slack sama dengan nol adalah aktivitas kritis yang membentuk jalur kritis penundaan salah satu darinya akan menunda penyelesaian keseluruhan proyek. Jadi yang misalnya hasil dari penjumlahan atau maaf pengurangannya adalah nol, berarti ini kritikal. Jadi tidak boleh menyanyiakan waktu walaupun itu cuma satu hari seperti itu. Jadi kita berikan namanya kritikal yang mana ketika itu terhambat maka deadline ataupun penyelesaian proyek kita akan tertunda ataupun mengalami delay seperti itu kan. Nah sebaliknya penundaan dalam aktivitas lain tidak akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan
kecuali jika penundaan lebih besar dari waktu slack aktivitas yang bersangkutan. Selanjutnya, melalui penjumlahan dari waktu pengerjaan dari aktivitas-aktivitas di jalur kritis ini, dapat diketahui waktu tercepat yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi kita harus mendahulukan ya kalau yang kritikal ini sehingga tidak terjadi delay nantinya. Kalau yang ada misalnya 5, 4, 6 dan lain sebagainya ini berarti ini adalah aktivitas yang bisa mendapatkan penundaan. Maksudnya walaupun rekan-rekan kerja kita ataupun pekerja kita lagi nyantui, sans gitu nggak masalah. Tapi kalau untuk aktivitas yang kritikal, misalnya kayak aktivitas C, kemudian aktivitas J, K, L ini, nah ini nggak boleh ada jeda, maka pekerja kita di sini harus sprint, harus hektik dan tidak boleh sans, sans dan ngecil ya. Kalau yang lain, kalau aktivitas lain ya monggo seperti itu. Nah, di sini sama juga. Oke, dah. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan ya. Penyampaian dari part analisis dari saya. Semoga secara keilmuan, semoga rekan-rekan bisa mendapatkan ilmunya. Silakan rekan-rekan untuk ulang-ulangi lagi video ini jika masih ada yang kurang mengerti. Bebas untuk bertanya kepada saya. Eh, Waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya rekan-rekan di sini.